warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Eltiana dengan NIM F0121005. Saya dari kelas Ilmu Politik B angkatan 2021. Jadi di video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Jadi di dalamnya saya akan menjelaskan dari jurnal pengaruh kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja pegawai Bank Syahriah X Kantor Wilayah 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan teori yang digunakan dan indikator yang digunakan. Jadi di sini ada beberapa teori kepuasan kerja yang dikemukakan oleh para ahli yang digunakan dalam jurnal ini. Di antaranya yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan. Jadi teori ini merupakan teori yang cukup terkenal yang dikembangkan oleh seorang psikolog bernama Abraham Maslow pada tahun 1943. Jadi dalam teori ini Maslow mengembangkan tentang bagaimana semua motivasi saling berkaitan. Ia menjelaskan bahwa manusia membagi tingkat kebutuhan mereka ke dalam 5 kategori yang mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Jadi ketika tingkat 1 kebutuhan ini terpenuhi atau mendominasi, seorang tidak lagi mendapat motivasi dari kebutuhan tersebut. Selanjutnya, seseorang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang berikutnya. Jadi Maslow membagi tingkat kebutuhan manusia ini yang menjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar, kemudian kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan yang terakhir yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Kemudian kita masuk ke dalam teori yang kedua yang digunakan yaitu teori studi kepuasan kerja menurut Herzberg. Jadi Herzberg dan kawan-kawan ini mengembangkan teori pada tahun 1959 untuk mencari tahu hal-hal yang menjadi sumber kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Jadi ia mendasarkan teorinya pada suatu penelitian pemuas kebutuhan dengan responden sejumlah 200 ahli teknik dan akuntan. Hasil dari penelitian Herzberg ini juga mengatakan bahwa faktor-faktor seperti kondisi kerja dan gaji harus mencukupi untuk menjaga karyawan agar tetap merasa puas. Namun kondisi kerja dan gaji yang lebih dari cukup akan menyebabkan tingkat kepuasan yang tinggi yang tidak diperlukan. Nah, selain itu, tingkat kepuasan karyawan yang tinggi akan dengan mudah dicapai dengan menawarkan insentif yang lain seperti tanggung jawab. Jika manajer dapat meningkatkan kepuasan karyawan dengan memberi tanggung jawab yang lebih besar kepada karyawan, maka hal itu akan memotivasi karyawan untuk lebih produktif. Kemudian kita masuk ke dalam teori yang ketiga yaitu teori X dan Y menurut MC Gregor. Jadi menurut Douglas, MC Gregor ini mengemukakan dua persepsi nyata yang mengenai manusia. Yang pertama yaitu pada dasarnya manusia itu negatif yang disebut dengan teori X, dan yang kedua yaitu pada dasarnya positif yang disebut dengan teori Y. Jadi setelah mengkaji cara para supervisor dengan karyawan, menyimpulkan bahwa supervisor sifat manusia beberapa kelompok tertentu dan bahwa mereka cenderung membentuk perilaku mereka terhadap karyawan berdasarkan asumsi-asumsi tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang indikator produktivitas kerja. Jadi di sini untuk mengukur produktivitas kerja diperlukan suatu indikator sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemampuan. Jadi kemampuan seorang karyawan dalam melakukan tugas sangat bergantung pada keterampilan yang dimiliki serta profesionalisme mereka dalam bekerja. Kemudian yang kedua yaitu berusaha meningkatkan hasil yang dicapai.
Hasil merupakan salah satu yang dapat dirasakan baik oleh yang mengerjakan maupun yang menikmati hasil pekerjaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu semangat kerja. Jadi ini merupakan usaha untuk lebih baik dari hari kemarin. Uh, Indikator ini dapat dilihat dari etos kerja dan hasil kerja yang dicapai dalam satu hari kemudian dibandingkan dengan hari sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu pengembangan diri. Jadi pengembangan diri ini dapat dilakukan dengan melihat tantangan dan harapan dengan apa yang dihadapi. Kemudian mutu. Mutu merupakan hasil pekerjaan yang dapat menunjukkan kualitas kerja seorang pegawai. Jadi untuk meningkatkan mutu bertujuan untuk memberikan hasil yang terbaik yang pada gilirannya akan sangat berguna bagi perusahaan dan dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu efisiensi. Jadi efisiensi ini merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang lebih dibahas pada bab yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, jadi di sini ada kesimpulan sebagai hasil penelitian, hasil dari indikator yang telah digunakan tadi, yaitu maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama bahwa rata tingkat kepuasan kerja pegawai Bank Syariah X kantor wilayah 2 yang mencapai tingkat cukup puas. Sedangkan tingkat produktivitas kerja pegawainya dapat dikategorikan produktif. Jadi inilah video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.